Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-176. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua prajurit itu sekali lagi saling berpandangan. Seandainya yang berdiri di depan mereka itu bukan Wuranto, anak Jati Anom yang mereka anggap telah membantu mereka menyelesaikan pekerjaan yang berat ini, maka sikap mereka akan lain. Mereka menyesal bahwa mereka telah lebih dahulu mendengar tentang Wuranto. Seandainya belum, maka tindakan yang mereka lakukan atas anak muda yang mereka anggap sombong itu tidak akan dapat disalahkan oleh siapapun. Bahkan kedua prajurit itu mengharap mudah-mudahan Wuranto bertemu dengan orang-orang yang belum mengenalinya dan belum mendengar namanya. Kedua prajurit itu sama sekali tidak menegurnya lagi. Bahkan ketika Wuranto berkata kepada mereka, "Aku akan berjalan terus, tak ada kepentinganku dengan kalian." Kedua prajurit itu bersikap acuh tak acuh saja. Mereka memalingkan wajah-wajah mereka dan berjalan menjauhinya tanpa menjawab sepatah kata pun. Melihat sikap keduanya, justru Wurantolah yang tertegun sejenak. Tetapi ketika teringat olehnya laki-laki tua dan istrinya yang menunggunya, maka kemarahannya ditahankannya. Namun di dalam hati ia berkata, "Oh, kedua prajurit itu belum mengenal Wuranto. Tanpa Wuranto, mereka tidak berarti apa-apa lagi." Kemudian dengan tergesa-gesa, Wuranto meninggalkan kedua prajurit itu dengan wajah bersungut-sungut. "Aku tidak memerlukan kalian. Aku memerlukan Kitanumetir." Tetapi ketika hatinya berdesis tentang orang tua itu, tentang dukun yang baik itu, maka kesadarannya kembali merayapi dadanya. Kesadaran tentang diri sendiri dan kesadaran tentang keadaan seluruhnya di dalam padepokan ini. "Oh," desahnya. Tanpa dikehendakinya ia berpaling ke arah kedua prajurit itu. Di dalam dadanya menjalarlah perasaan sesal dan bahkan malu atas sikapnya sendiri. Namun kedua prajurit itu sudah tidak dilihatnya. Mereka telah hilang di dalam gelap. Wuranto menarik nafas dalam-dalam. Terasa kepedihan yang sangat menyentuh dadanya. Ketika ia menjadi semakin dekat dengan pendopo Banjar Padepokan, maka hatinya menjadi kian berdebar-debar. Kini ia merasakan sekali lagi pertentangan di dalam dirinya. Apakah ia akan berjalan terus atau mengurungkan niatnya? Betapa ia mencoba mempergunakan nalarnya, tetapi ia berniat untuk sama sekali tidak ingin bertemu dengan Agung Sedayu dan Sekar Mirah. "Oh," Wuranto mengeluh, "alangkah kacaunya perasaanku. Aku akan dapat menjadi gila karenanya." Meskipun demikian ia melangkah maju. Kalau ia melihat seseorang, kalau ia melihat Kitanumetir. Di muka pendopo Banjar itu beberapa orang prajurit dan perwira pajang masih sibuk dengan tugas masing-masing. Beberapa orang berjalan hilir mudik, yang lain berdiri berbicara di antara mereka.
Sedang di muka Regol Wuranto melihat prajurit-prajurit yang sedang berjaga-jaga. Kalau mereka melihatnya, maka mereka pasti akan menanyakan kepadanya tentang dirinya seperti prajurit yang lain. Aku harus bersikap baik, desisnya. Prajurit-prajurit itu tidak tahu menahu tentang aku dan kesulitanku. Beberapa saat Wuranto masih berdiri di kegelapan ketika ia melihat orang yang sibuk memisahkan orang-orang yang terluka berat dan yang agak ringan di gandok sebelah pendopo itu. Maka dilihatnya orang tua yang dicarinya. Ternyata Kitanu Metir sebagai seorang dukun tidak dapat duduk diam di dalam peringgitan saja. Sebagai seorang dukun, ia terdorong oleh panggilan hatinya untuk ikut serta meringankan penderitaan orang-orang yang terluka. Demikian melihat Kitanu Metir, maka hati Wuranto sudah tidak tertahankan lagi. Dengan serta-merta ia berjalan mendekatinya. Beberapa orang prajurit dan perwira yang melihatnya sejenak tertegun diam. Namun kemudian seorang daripadanya bergerak untuk menyusulnya. Tetapi seorang perwira berkata, "Biarkan, itu adalah Wuranto, anak Jati Anom." Prajurit itu berhenti dan dibiarkannya Wuranto mendekati Kitanu Metir yang sedang sibuk. Kitanu Metir berpaling ketika ia merasa pundaknya digamit oleh seseorang. Ternyata yang berdiri di belakangnya adalah Wuranto. Sehingga dengan serta-merta orang tua itu berkata, "Hei, kaukah itu, Ngger? Aku senang sekali melihat kau merubah pendirianmu. Ternyata kau memang datang ke Banjar ini. Marilah, Swandaru dan Agung Sedayu berada di dalam Banjar." "Maaf Kiai," sahut Wuranto. "Aku tidak akan menemui siapapun di sini kecuali Kiai." "Aku?" "Iya." Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Wajahnya memancarkan pertanyaan yang bergelut di dalam hatinya. "Aku memerlukan Kiai." "Oh, barangkali Angger ingin mendapatkan obat bagi luka Angger itu. Apakah luka itu berdarah lagi?" "Lukaku sudah sembuh, Kiai. Aku sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi aku memerlukan Kiai untuk seorang kakek yang terluka." "Siapakah orang itu, Ngger?" "Seorang laki-laki tua dari Tambakwedi ini." "Kenapa?" "Orang itu terluka di lambungnya, Kiai. Lukanya cukup berat. Aku ingin minta Kiai mengobatinya." Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Aku juga sedang mengobati luka-luka, Ngger. Orang Pajang, orang Cipak, dan orang Tambakwedi." "Luka itu terlampau berat, Kiai. Luka itu sangat membahayakan jiwanya. Jiwa orang tua itu." "Iya," Kitanu Metir berdesah. "Di sini pun orang-orang yang terluka itu segera memerlukan pertolongan. Jiwa mereka juga terancam. Karena itu, Ngger, mari silakan duduk di dalam." Angger Untara aku kira sudah berada di dalam pula bersama Swandaru dan Agung Sedayu. Nanti sesudah aku menolong orang-orang di sini bersama beberapa orang yang bertugas, aku akan pergi bersama Angger. "Tidak, Kiai. Aku harap Kiai pergi sekarang. Di sini telah banyak orang yang merawat orang-orang yang terluka. Apabila Kiai telah meninggalkan obat bagi mereka, maka Kiai akan dapat meninggalkan mereka." "Aku belum memberikan obat apa-apa, Ngger. Aku masih belum sempat membuat. Yang ada adalah obat persediaan dari pasukan Pajang sendiri yang dibuat oleh para dukun di Pajang. Itulah yang kami pergunakan sekarang. Di tempat-tempat lain, obat-obat semacam ini pula yang dipergunakan. Sehingga laki-laki tua yang Angger maksud itu
pasti akan mendapat perawatan yang serupa oleh petugas-petugas di tempat itu, meskipun ia seorang dari Tambak Wedi. Tidak, Kiai. Ia sama sekali belum mendapat perawatan. Lukanya parah. Mungkin orang itu kehabisan darah. Aku telah mencoba mengobati lukanya dengan sisa obat yang Kiai berikan kepadaku. Tetapi obat itu tinggal sedikit, sehingga tidak begitu bermanfaat bagi lukanya. Maaf, Ger. Nanti aku akan datang. Di sini orang-orang yang terluka parah dan segera harus mendapat pertolongan terlampau banyak. Aku akan menolong mereka, dan kemudian aku akan pergi kepada laki-laki tua yang Angger maksud. Kiai, Wuranto mulai menjadi cemas. Kalau Kiai tidak segera datang, laki-laki tua itu pasti akan mati. Laki-laki itu adalah laki-laki yang telah menolongku. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menginjakkan kakiku di Banjar ini, bertemu dengan para prajurit yang selalu marah-marah dan merendahkan aku. Aku tidak ingin bercermin atas kekerdilanku, tetapi aku terpaksa, Kiai, karena aku memikirkan orang itu. Aku korbankan perasaan tentang diriku sendiri, karena aku tidak sampai hati melihat orang tua itu menderita. Kiai, apabila laki-laki itu tidak memberi kesempatan aku lari dari tahanan Sidanti, maka akhir dari peperangan ini pun akan berbeda. Sebab aku tidak akan sempat memberitahukan kepada Kiai apa yang telah terjadi. Dan aku tidak akan dapat memenuhi perintah Kiai untuk pergi ke Jati Anom. Mungkin aku pernah menceritakannya kepada Kiai bahwa seorang kakek yang pernah memberikan tempat kepadaku tinggal di padepokan ini dan kemudian mendapat perintah untuk menangkap aku, tetapi kemudian memberi jalan kepadaku untuk melarikan diri. Iya, Ger, kau pernah mengatakannya. Nah, laki-laki tua itulah yang kini terluka. Bahkan keadaannya telah menjadi terlampau gawat. Aku mencegah ketika beberapa orang akan mengambilnya dan mengumpulkannya dengan orang-orang yang lain. Sebab aku berpengharapan bahwa aku akan dapat berusaha untuk setidak-tidaknya membalas budi, memanggil Kiai kepadanya. Sebab aku sendiri memang terlampau dungu untuk berbuat sesuatu. Kitanu Metir menarik nafas. Alisnya yang telah satu dua ditumbuhi rambut-rambut yang berwarna putih tampak bergerak-gerak. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia kemudian berkata, "Apakah Angger ingin aku datang kepadanya sekarang?" "Iya." Kitanu Metir terdiam sesaat. Ia dapat membayangkan perasaan Wuranto. Anak muda itu sama sekali sudah tidak ingin datang ke Banjar ini karena perasaannya yang tidak menemukan keseimbangan. Sikapnya sebagai seorang anak muda yang masih terlampau banyak dipengaruhi oleh darah mudanya. Tetapi perasaan itu telah dikorbankan karena seorang laki-laki tua yang terluka. Namun orang tua yang terluka itu ternyata telah menolong jiwa Wuranto dan memungkinkan Wuranto melakukan tugas-tugas terakhirnya menjelang benturan antara orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi. Karena itu maka Kitanu Metir itu kemudian menjawab, "Baiklah, Angger, aku pergi bersamamu. Tetapi apakah Angger tidak ingin singgah sebentar di Banjar ini untuk bertemu dengan Angger Untara, Suandaru dan Agung Sedayu? Mungkin ada sesuatu yang ingin mereka katakan kepadamu." Tetapi Wuranto itu menggeleng sambil berkata, "Tidak, Kiai. Orang yang luka itu segera memerlukan pertolongan." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian diselesaikannya pekerjaannya atas seorang yang terluka yang sudah terlanjur dimulainya. Kemudian kepada salah seorang prajurit pajang yang bertugas menolong para korban itu, Kitanu Metir berkata, "Angger, aku akan pergi sebentar. Ada orang yang terluka yang sangat memerlukan aku." Orang itu mengerutkan keningnya.
Di sekitarnya terbaring banyak sekali orang-orang yang terluka, tetapi seseorang yang terluka telah menunggu orang tua itu. Agaknya Kitanu Metir dapat meraba yang tersirat di dalam hati prajurit itu, maka ia pun menjelaskannya. Angger, agaknya orang-orang yang terbaring di sini akan segera mendapat perawatan dari para prajurit yang bertugas untuk itu. Sedang orang yang dikatakan oleh Angger Wuranto ini adalah seorang yang terbaring di halaman yang tidak akan segera ditolong oleh para petugas. Maka aku akan mencoba menolongnya apabila mungkin. Kenapa orang itu tidak dibawa kemari atau dikumpulkan di tempat terdekat? Dengan demikian maka ia pun akan mendapat pertolongan serupa dengan yang lain. Sebelum Kitanu Metir menjawab, maka Wuranto telah mendahului. Apa pedulimu? Orang yang terluka itu sama sekali bukan urusanmu. Sedang pekerjaan ini adalah pekerjaanmu, bukan pekerjaan Kitanu Metir. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Dengan dada yang bergelora ia pun berkata kepada Wuranto, "Siapa kau?" Sebelum Wuranto menjawab, Kitanu Metir telah mendahului. Angger Wuranto, namanya Angger Wuranto, bukankah begitu? Ketika Wuranto memandangi wajah Kitanu Metir yang dalam namun penuh dengan ketenangan yang serasa menghunjam jantungnya, tiba-tiba Wuranto menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia pun berkata, "Maaf, maaf." Prajurit itu mendengar suara Wuranto yang lambat itu. Tumbuhlah keheranan di dalam dadanya. Apakah gerangan yang telah terjadi atas anak muda yang bernama Wuranto itu? Tetapi prajurit yang sehari-hari memang bertugas mengurusi orang-orang yang terluka itu mencoba untuk memahami sikap, sifat dan keadaan orang-orang di dalam peperangan. Mereka kadang-kadang menjadi seorang yang aneh, pemarah, kasar dan kadang-kadang tidak dapat dipahami. Nah, berkata Kitanu Metir kemudian, "Maaf, Ger, aku akan pergi bersama Angger Wuranto sejenak. Aku akan segera kembali dan membantu Angger menolong orang-orang yang terluka. Apabila aku tidak segera datang, maka aku telah melakukannya pula di tempat yang lain. Bagiku sama saja, di sini, di rumah sebelah, di halaman, di mana saja aku menjumpai orang-orang yang terluka." "Baiklah Kiai," sahut prajurit itu. Tetapi sekali lagi ia mencoba memandangi wajah Wuranto yang tunduk. Wajah itu membawa 1000 macam kesan yang campur baur. Dan prajurit yang bertugas menolong orang-orang yang terluka itu tidak dapat menebak apakah yang sedang bergelut di dalam dada Wuranto sebenarnya. Sesaat kemudian, Kitanu Metir itu pun telah mengikuti Wuranto turun ke halaman banjar. Para prajurit dan perwira yang masih berada di halaman dan yang berjalan hilir mudik di pendopo melihat mereka berdua berjalan melintasi halaman banjar. Mereka sama sekali tidak singgah untuk menemui Untara atau Suwandaru atau Agung Sedayu. Bahkan mereka berjalan tergesa-gesa seperti takut kemalaman. Wuranto membawa Kitanu Metir berjalan lewat jalan yang dilaluinya, melintasi kebun dan halaman-halaman di belakang. Sekali mereka berpapasan dengan prajurit yang menghentikan Wuranto ketika ia pergi ke Banjar. Prajurit itu segera memalingkan wajahnya dan berjalan menjauh. Tampaklah dalam sikapnya betapa ia merasa tersinggung atas kata-kata Wuranto. Semakin dekat dengan tempat kakek yang terbaring luka, Wuranto menjadi semakin berdebar-debar. Senja kini telah menjadi semakin malam. Di sana sini tampak sinar obor yang dipasang oleh para prajurit Pajang.
tidak saja di rumah-rumah yang dipergunakan, tetapi juga di halaman, di dalam keremangan cahaya obor. Wuranto tidak dapat segera melihat apakah laki-laki tua yang ditinggalkannya itu masih terbaring di tempatnya. Ketika ditemui prajurit yang berjalan hilir mudik mengawal halaman itu, terbata-bata Wuranto bertanya, apakah kakek masih di tempatnya? Masih, tetapi tidak seorang pun yang merawatnya, sebab ia tidak berada di tempat yang telah disediakan. Aku mencegah para petugas yang akan mengambil mereka, seperti yang kau pesankan. Terima kasih, desis Wuranto sambil meloncat ke emper tempat laki-laki tua itu terbaring. Ketika ia berdiri beberapa langkah lagi, maka ia masih melihat bayangan kehitam-hitaman di dalam cahaya yang terlampau lemah dari obor di kejauhan. Kakek! Wuranto tidak sabar sampai ia berdiri di dekat orang yang terbaring itu. Kakek! Wuranto mengulang, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Wuranto berdua bersama Kitanu Metir telah berdiri di samping kedua tubuh itu. Wuranto masih melihat nenek itu memeluk suaminya dan meletakkan kepalanya di dada laki-laki yang terbaring itu. Kakek! Panggil Wuranto perlahan-lahan. Tak ada jawaban. Nenek! Panggilnya pula. Tidak juga ada jawaban. Hati Wuranto menjadi berdebar-debar. Sejenak ia berpaling kepada Kitanu Metir yang berdiri di sampingnya. Inilah Kiai, suami istri yang aku katakan. Kakek terluka di lambungnya. Perlahan-lahan Kitanu Metir berjongkok di samping kedua orang itu. Orang yang telah cukup berpengalaman itu sama sekali tidak menyentuhnya. Perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya sambil berdesis dalam sekali. Kita telah terlambat, Ger. Kata-kata Kitanu Metir itu terdengar seperti ledakan petir yang menyambar tengkuk Wuranto. Sejenak ia berdiri mematung, sedang mulutnya terkatup rapat-rapat. Tanpa berkedip ia memandang Kitanu Metir dengan sorot mata yang aneh. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Keduanya telah meninggal, Ger. Kiai. Hanya itu yang terlontar dari mulut Wuranto. Iya, Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak Wuranto masih mematung, namun tiba-tiba ia berjongkok di samping mayat kedua suami istri itu. Seperti orang yang kehilangan akal, Wuranto mengguncang-guncangnya dan memanggil-manggilnya. Kakek! Kakek! Tetapi kakek itu sama sekali tidak menjawab, bahkan bergerak pun tidak. Wuranto masih juga tidak percaya pada penglihatannya. Kini ia mengguncang nenek tua yang seolah-olah sedang menangisi suaminya dengan meletakkan kepalanya di dada laki-laki itu. Nenek! Nenek! Panggil Wuranto. Nenek tua itu pun tidak menjawab. Terasa dada Wuranto seakan-akan menjadi pecah karenanya. Nafasnya terengah-engah dan urat-urat di keningnya menegang. Kiai, apakah mereka berdua telah benar-benar meninggal? Iya, Ger. Keduanya telah meninggal. Oh, apakah Kiai tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa Kiai hanya diam saja? Apakah yang harus aku lakukan? Terhadap mereka aku tidak kuasa berbuat apa-apa. Tidak, Kiai. Mereka belum meninggal. Aku meninggalkan mereka di sini belum begitu lama. Mereka berdua masih hidup. Dan mereka masih bercakap-cakap. Mungkin, Ger. Tetapi sekarang mereka telah meninggal. Berbuatlah sesuatu, Kiai.
berbuatlah sesuatu." Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada yang berat ia pun menjawab, "Sayang, tidak ada seorang manusia pun yang mampu berbuat sesuatu atas mereka." "Oh, bohong, bohong. Kiai tidak mau menolongnya karena ia bukan prajurit pajak, bukan orang Sangkal Putung, dan bukan pula pembantu Untara. Orang itu adalah orang Tambak Wedi." "Anak Mas Wuranto," desis Kitanu Metir, "aku tidak pernah membedakan orang manapun juga dan dalam keadaan apapun juga. Apabila orang itu terluka, apalagi dalam keadaan parah, maka aku wajib menolongnya. Tetapi aku dan siapapun juga tidak akan dapat berbuat sesuatu atas orang ini. Mereka telah meninggal dunia." "Oh," kata-kata Wuranto terputus, dan tanpa disangka-sangka oleh Kitanu Metir maka Wuranto itu pun terisak-isak. "Oh, kakek. Oh, nenek." Anak muda itu menangis. Ia merasa kehilangan seorang yang telah menolongnya, seorang yang baik hati, yang paling baik yang pernah dikenalnya, yang tidak merendahkannya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Wuranto yang merasa dirinya tidak berharga di mata orang-orang Pajang setelah pertempuran berakhir, sama sekali merasa tidak mempunyai seorang kawan pun di padepokan Tambak Wedi. Kakek tua itu pasti akan menjadi orang yang baik untuk mengawaninya. Terhadap kakek tua dari Tambak Wedi yang telah dikalahkan itu, Wuranto sama sekali tidak merasa dirinya terlampau rendah. Tetapi kakek tua itu kini telah mati. Kitanu Metir kini berdiri termangu-mangu melihat sikap Wuranto. Ia menangisi laki-laki tua dari Tambak Wedi itu. Kitanu Metir pun merasa iba dan terharu melihat suami istri yang meninggal bersama-sama. Ia dapat menduga bahwa istrinya menjadi sangat terkejut melihat suaminya meninggal. Kemudian karena kejutan perasaan itu, kejutan yang tidak tertahankan oleh jantungnya yang lemah, maka ia pun meninggal juga. Tetapi bahwa Wuranto sampai menangis, ternyata benar-benar telah menyentuh perasaannya. Mungkin Angger Wuranto merasa berhutang budi kepadanya, berkata Kitanu Metir di dalam hatinya. Laki-laki tua itu adalah orang yang telah menolongnya, membebaskannya dari tangan si Danti. Mungkin, ya mungkin anak Mas Wuranto belum sempat membalas budi itu, dan laki-laki itu telah meninggal bersama istrinya. Kitanu Metir itu terperanjat ketika ia melihat tiba-tiba Wuranto berdiri. Dengan gigi gemertak ia menggeram. "Kiai, lihat. Inilah salah satu wajah dari tindakan prajurit Pajang atas Tambak Wedi. Suami istri yang telah lanjut, mati bersama-sama. Alangkah mengerikan." Kitanu Metir tidak segera menjawab. Hanya keningnya sajalah yang berkerut. Apakah Kiai tidak terharu melihatnya? Mungkin Kiai telah terlalu sering melihat kematian. Justru Kiai adalah seorang dukun. Seperti seorang pandai besi menghadapi sepotong besi merah saja agaknya. Kiai menghadapi orang-orang sakit. Kalau Kiai berhasil, demikianlah yang Kiai kehendaki. Seperti pandai sedang membuat pedang. Kalau pedang itu gagal, maka Kiai tidak begitu menyesal karenanya. Bagi Kiai, kegagalan itu adalah suatu keadaan yang wajar dan terlampau biasa. Tetapi sepotong besi akan dapat dibakar untuk kedua kalinya.
meskipun untuk alat-alat yang lain. Sedang kematian adalah jauh berbeda daripadanya. Kiai harus menyesal sekali. Kiai harus terharu dan berduka cita. Apakah hati Kiai telah membeku karena terlampau sering melihat kematian? Dan kegagalan yang demikian adalah suatu peristiwa yang wajar tanpa suatu kesan apapun di hati Kiai. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dibiarkannya saja anggapan anak muda itu atas dirinya itu. Kalau ia membantah, maka hati anak muda itu akan menjadi semakin terbakar. Meskipun demikian, ia terpaksa bertanya kepada Wuranto. Apakah prajurit Pajang yang telah membunuhnya? Pertanyaan itu membuat Wuranto terdiam sesaat. Dahinya yang mengkilat oleh keringat tampak berkerut-merut. Ditatapnya wajah Kitanu Metir dengan tajamnya. Namun ketika pandangan mata mereka bertemu, cepat-cepat Wuranto berpaling. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.